الدين إياك نعبد صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baina insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Ibnu Athaillah kita dapat sampai pada hakikat dalam hidup ini. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang bersama baginda Rasulullah SAW di dunia, di alam barzakh dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma sya'nu wujudat thalal. Ma sya'nu wujudut thalal. Innama sya'nu an turjaku husnal adabi. Tidaklah penting wujudat thalal, apa yang engkau ungkap dalam doa-doamu kepada Tuhanmu. Innama sya'nu, sesungguhnya yang penting itu adalah anturjaku husnal adabi. Ketika engkau berdoa itu, engkau dianugerahi husnal adabi. Perilaku doamu menjadi sebagus-bagusnya adab kepada Tuhan Subhanahu. Ini makom khawas, bukan makom awam. Pada kebanyakan makom awam yang dipikirkannya adalah doa apa yang terbaik, ya kan? Satu. Yang kedua adalah bagaimana doa itu dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana itu? Sudah bagus itu. Tapi persoalannya, kita ini bukan soal doa. Dalam hidup beragama ini yang diutamakan adalah bagaimana kita mencapai titik yang diinginkan oleh agama, yaitu posisi kita menjadi hamba yang terdekat dengan Allah dan Rasulnya. Itu kan? Kita beragama bukan soal doa dikabulkan atau tidak, kan? Sudah setahun, 2 tahun, mungkin 10 tahun, 20 tahun kita belajar agama, masih aja seperti keledai yang berputar di tempatnya. Yang dipelajari hanya pelajaran yang itu-itu juga, yang dilakoni hanya lakonan itu-itu juga, yaitu pembelajaran dan lakonan orang-orang awam. Yuk kita naikkan cara berpikir kita. Maka kata saya, bukan soal bagaimana engkau berdoa, engkau sudah tahu. Bagaimana isi doamu, engkau mungkin sudah tahu, sudah engkau pelajari. Mana doa yang terbaik, engkau pun tahu. Kapan doamu dikabulkan Allah pun engkau sudah tahu. Waktu hujan lebat, waktu genting, dan seterusnya. Waktu di antara 2 khutbah dikabulkan Allah doa, itu sudah tahu semua itu. Tapi bagaimana engkau sekarang belajar? Ketika berdoa itu, engkau dipuji oleh Allah bahwa engkau memiliki husnal adab. Engkau memiliki sebaik-baiknya adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikat orang beragama itu adalah adab, yaitu adab ilallah, adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikat, kenapa? Karena hanya orang yang ma'rifatullah bisa beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya orang ma'rifatullah yang bisa beradab. Orang-orang yang suci lah yang paling beradab kepada Tuhan.
Maka di dalam agama dicontohkan uswatun hasanah itu Nabi SAW. Akhirnya orang mencari kalimat-kalimat doa-doa yang dikumandangkan Nabi agar dia mendapatkan husnul adab, sebaik-baiknya adab. Tapi ternyata pencarian itu mereka temukan tetap saja doanya diucapkan, lapasnya sudah bagus di hadapan Allah, tapi jiwanya masih belum beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana? Karena engkau hanya mengkaji teks, engkau hanya memahami teks-teks itu, menghafalinya, lalu mengulanginya di hadapan Tuhan Subhanahu. Inilah problem kenapa seseorang itu tetap di posisi awamnya, tidak pernah naik menjadi makom khawas, apalagi makom khawasul khawas. Ayu doa itu bilisanil maqal, selalu diperbincangkan adalah perkataan lisan yang diucapkan seseorang. Laisa syanul muqtabar indal muhaqqiqin. Bagi orang-orang yang sudah muhaqqiq, yang sampai kepada Allah, bukan persoalan doa itu lagi yang diperbincangkan, bagaimana dikabulkan, apa yang diucapkan, lapas apa yang terbaik, bukan itu yang mereka bicara. Antolabah hawa ijah, semisal engkau meminta agar engkau dikabulkan hajat-hajatmu, wahyu jaga engkau mendapatkan keberuntungan min maulaka, daripada Tuhan. Wah, itu persoalan-persoalan sudah biasa yang terjadi pada kehidupan orang umumnya. Salahkah itu? Tidak salah, tapi sekali lagi engkau tetap berada di posisi awam saja. Sama kalau kita datang tahun berganti Maulid, bulan Maulid kita dengarkan nasihat-nasihat agama terulang-ulang, itu saja yang johirnya saja sering kita kaji. Bagian dalam tidak kita pernah kaji. Nanti kita bahas bagaimana kita menelusuri untuk memahami, mengkaji dalam. Bagian yang kedua nanti jalan berpakai bersama. Inilah yang terjadi. Yang engkau tidak pikirkan ialah bima yajibu alaika fi du'a minal adabi, bagaimana sesungguhnya adab dalam berdoa itu, yaitu yang ada pada jiwa. Jadi yang kita bicarakan adalah adab jiwa kita, adab jiwa kita, bukan soal tangan, bukan soal ucapan yang kita ucapkan di hadapan Allah. Bagaimana posisi jiwa kita ketika kita berhadapan dengan Allah, atau ketika kita melantunkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna masya'nu antur zaka husnal adabi, ialah yang terbaik itu engkau mendapatkan anugerah dari Allah, sebaik-baiknya adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokok itulah yang utama. Talaba dzalika minhu ijharil ubudiyah wa qiyaman bi huquqir rububiyah. Yang dipentingkan sebenarnya bukan persoalan memintanya, tapi bagaimana engkau menampakkan sifat ubudiyahmu kepada Tuhan, wa qiyaman bi huquqir rububiyah, dan menepati, menyampaikan, mengiyakan hak-hak Rabb ketuhanan itu sendiri. Jadi pertama, bagaimana engkau mengidharkan lil ubudiyah, menampakkan sifat kehambaanmu di hadapan Tuhan. Bagaimana itu? Itulah yang dulu pernah kita bincangkan, ihtikar. Ketika mengangkat doa, timbulkan perasaan hina-hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang penting. Bukan doa yang kamu ucapkan, bukan lapas yang kamu hafal, bukan pujian-pujian dengan lapas tertentu. Kenapa? Itu kan lisan. Kamu sendiri kadang tidak bisa memahami apa yang kamu katakan. Ya, hari-hari aja kita tidak bisa memahami kata-kata kita, ya enggak?
Kadang-kadang kita berkata, salah juga gitu kan. Rasa benar atau tidak perkataan saya ini? Itu hari-hari kita. Nah, ini problematika daripada kenapa kita dalam kondisi seperti itu. Jadi yang pertama adalah izharul ubudiyah, menampakkan keabidahan kita. Kemarin ada abid, ada ubat. Ubat itu orang yang sudah merasakan hina-hina dirinya, bahkan tidak ada lagi merasa eksistensi diri. Eksistensi itu keberadaan diri. Saking begitu hinanya. Kalau hina itu kan sebuah benda umur ya. Benda itu diletakkan di tanah itu kan hina, saudara. Makin lagi ke dalam ditusuk lagi sampai ke dalam pakai apa tuh lagi kalau petani? Pakai rasung pakai apa itu? Dimasukkan lagi benih itu ke dalam tanah. Kemudian ditutup tanahnya, hilang. Saking begitu merasa hina nah bagaimana perasaan itu di hadapan Tuhanmu, bahkan hari-harimu terhadap Tuhan. Itulah yang penting sebenarnya, bukan soal kabulnya. Wa qiyaman bihukukir rububiyah, dan bagaimana engkau bisa menegakkan hak-hak Allah itu. Apa yang ditegakkan? Yang ditegakkan adalah hak-hak Allah. Hak Allah itu apa? Hak Dia adalah Maha Agung, hak Dia adalah Maha Besar, Maha Sombong. Jangan sampai sekali kamu merasa kamu ada bagian di dalamnya. Itu benar-benar adalah hak Allah, bukan hak kamu. Berdoa, ya Allah, pasti ya dikabulkan doaku nih. Nah itu orang awam. Salahkah itu? Ya itu orang awam, ya begitulah. Kelas SD, kelas SMP, ya begitulah. Kan sekarang sudah SMA. Nah kalau sudah SMA, jangan lagi seperti SD dan SMP. Caranya bagaimana? Di dalam hati ada hak Allah kibria. Kalau dikabulkan Allah, tidak apa-apa juga. Tidak dikabulkan Allah, tidak apa-apa juga. Jangan juga berkata itu. Maka terlihatlah. Kita harus melihat ketika kita berdoa itu, kita benar-benar hambanya yang benar-benar mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lain. Dan yang bisa mengabulkan itu hanya Allah. Yang maha sombong itu hanya Allah, bukan diri kita. Sehingga kita tidak membawa-bawa sesuatu apapun di hadapan Allah. Ya Allah, as'aluka rizqan katsiran, hamba mohon padamu rezeki yang banyak. Bayangkan saja bahwa kita tidak memiliki apa-apa. Jangan terpikir sebenarnya aku ada misi punya mobil bang di rumah nanti. Ada aja nanti untuk dijual. Jangan. Kalaupun terbayang ada benda-benda yang kita miliki, cepatlah sadari itu milik Allah, bukan milik diri kita. Inilah hak-hak Allah terhadap diri kita dan kehidupan kita. Kadang-kadang kita berdoa terbayang si A, si B di dalam kehidupan ini. Kita sadari semuanya milik Allah. Atau terbayang si A itu lebih hebat dari kita. Tidak ada yang lebih hebat dari kita, hanya Allah. Kita sendiri tidak ada sebenarnya di dunia. Inilah hakikat tidak ada. Ya, itu kita memang tidak memiliki apa-apa. Semua ini adalah hak Allah. Wa dzalika huwal wafa ala tahqiqi bihaqqil adabi bidu'a. Semua itulah harus engkau selami, harus engkau ayomi dalam dirimu sebagai satu hak daripada hak adabiah kamu di dalam berdoa. Wa yatamu ala ayyurada bitalabi talab bil qalbi wa tuwajjihi li syai'in min al-adradi. Engkau berkehendak menuntut sesuatu, meminta kepada sesuatu, tidak lagi pada kepentingan. Maksudnya begini, tanpa sadar kita berdoa itu kan ingin dikabulkan. Misalnya kita sebut berdoa ingin kaya,
Ya Goni, ya Hamid, ya Mukti, ya Mu'id, ya Rahim, ya Wadud. Adun ini kayakan aku, gitu kan? Adun ini kayakan. Jangan terbetik di dalamnya ada kepentingan kita. Adanya kita bisa bekerja, seolah-olah kita bisa mencari rezeki. Misalnya kebetulan pekerjaan kita ini wira swasta, misalnya jualan itu kan biasanya setiap hari ada orang yang membeli. Amin ini ya Allah, kayakan aku ya Allah. Tapi kita terbayang pekerjaan kita itu yang memberikan rezeki kepada kita. Jadi terbayang seolah-olah kita bisa mencari rezeki. Jangan itu. Kalau bisa, itu sangat bergantung sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Apa kita melakukan seperti itu? Itulah jiwa orang khawas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang rankingnya sudah tinggi. Bikol bika, itulah dengan cara hati. Sawa'un sahibit tarabi bilisani awalan balisyani anturjahu husnal adab wa huwa tarkul tarabi ittifaqi binajlihi ilaika fal adabul husni fid du'ai ala wajhil awal. Karena itu sampai bila sudah seperti itu, tidak ada lagi terbayang kita mampu meraih rezeki itu, meraih kekayaan itu. Sebab terbayanglah dalam pikiran kita yang bisa memberi rezeki itu hanya Allah, bukan dagangan kita, bukan jualan kita, bukan kita sebagai karyawan apa, bukan sebagai kita ahli bisnis, punya keahlian, merasa punya keahlian bisnis. Tidak ada lagi itu di pikiran kita. Yang ada adalah kita posisi kita tidak berdaya sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang maha berdaya itu hanya Allah. Itu yang pertama di hati kita. Qalbumu, hatimu seperti itu, jiwamu seperti itu. Tidak ada melihat apapun pada diri kita kecuali kelemahan, ketakberdayaan diri kita. Maka masuklah yang bagian ini menuju husnul adab. Husnul adab, bahkan mungkin engkau suatu saat engkau tidak berani berdoa kepada Allah Tuhan. Suatu saat tidak berani berdoa, tapi dilantunkan mengingat terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi orang khawas itu dia sedikit berdoa, banyak mengingat Allah. Sedikit berdoa, dia banyak berzikir, banyak memuji Allah ketimbang berdoa. Banyak mengabdi ketimbang meminta. Bahasa lainnya, bekerja dulu, soal meminta urusan belakangan. 5 jam, kenapa demikian? Karena dia melihat sebelum dia berdoa, Allah sudah mengabulkan doanya. Iyalah, sebelum dia berdoa, Allah sudah mengabulkan doanya. Coba lihat kita anak-anak, ya kecil. Ada kita berdoa kepada Tuhan minta rezeki? Tidak ada. Sampai sekarang kita dapat rezeki. Orang kafir berdoa kepada Allah lah, tidak. Seumur hidupnya tidak berdoa, sampai mati dia dapat rezeki hanya dapat rezeki, dia tidak berdoa kepada Tuhan. Ya kan? Orang ahli maksiat dapat rezeki lainnya dapat, bisa hidup lainnya bisa. Subhanallah, belum meminta sudah dikasih Allah. Nah, ini rahasia orang khawas. Jadi jangan disangka orang tidak begitu banyak berdoa itu sombong. Orang yang tidak berdoa itu sombong, betul. Orang yang tidak berdoa dalam hadis Nabi itu adalah sombong. Tapi dalam konteks khawas, tingkat khawas di sini, ketika dia tidak berdoa, bukan karena dia sombong, karena dia menyadari Allah Maha Baik pada dirinya, sudah menyediakan kepada dirinya kecukupan yang berlebihan pada dirinya. Bina jerihi ilaika, jika engkau sampai di posisi itu, itulah posisi puncak adabul
Ada berdoa, itulah adab dalam berdoa. Ya Rabbi. Jadi doa yang mengandung pengertian bahwa Allah sudah memberikan begitu ingatnya hamba ini masih saja memohon kepada Engkau. Kata dia, ya Allah beri aku rezeki ya Allah. Kata kan? Sebenarnya inilah ya Allah, hamba ini hanya padahal sudah Engkau berikan banyak rezeki kepadaku ya Allah. Dalam hidupku aku bisa makan, bisa berjalan, bisa sehat, tapi masih saja meminta kepada Engkau ya Allah. Ampuni hamba ya Allah, inilah hamba ya Allah. Tapi bagaimana hamba tidak meminta ya Allah, sedangkan hamba adalah orang tidak berdaya. Seolah-olah akan putus rezeki yang Kau berikan akan datang kepadaku. Bila seolah-olah bila tidak Engkau kasih, tidak Engkau beri kepada ya Rabbi, selalulah Engkau menganugerahi hamba sebanyak-banyaknya anugerah kepada. Nah, ini adalah jiwa seorang hamba di posisi begitu. Ini adalah puncak husnul adab, yaitu puncak kebagusan dalam beradab dalam berdoa. Di sini nilainya lebih tinggi daripada sholat 5 waktu dan sebagainya. Karena sholat 5 waktu dan lain itu untuk mewujudkan adab jiwa seperti ini di hadapan Allah. Yang dituju sholat itu. Coba bayangkan. Yang dituju sholat itu supaya jiwa kita seperti itu. Bila kita dengan sholat dapat menuju itu, terwujudlah kesempurnaan sholat kita. Yang jadi masalah orang membedakan dua hal yang berbeda, sehingga akhirnya ya tetap di awal terus. Ya Pak? Nah, ini kapan kita harus menaiki tangga demi tangga. Wa ayyadu ijhar bil ubudiyah wa qiyaman bihaqqi rububiyyah la li haji nafsihi faqat wa ala wajhi sani wa biha lil iktiman ala ismatihi. Maka seseorang bisa menegakkan hak-hak Allah itu dalam kehidupan dan menampakkan lil ubudiyah tetap dalam kehambaan. Nah, jadi sampai orang yang tadi kubur benar-benar merasa hamba Allah itu, hingga dia hilang dirinya. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang ada hanya Allah Ta'ala aja lagi. Ya. Nah, tapi waktu umur hilangnya itu ada maknanya. Bukan sekedar hilang aku udah ada, yang ada Allah Ta'ala aja ya orang lain. Udah ada apa sebenarnya. Bukan seperti itu. Ya. Bukan itu lain, itu salah paham. Salah paham nggak? Salah. Kita tetap ada, tapi kesadaran kita, hidup kita ini adalah menegakkan hak Allah. Apa itu hak Allah? Allah yang maha sombong, Allah yang maha ampun. Nggak ada kita, adalah kita. Apa yang kita tegakkan dari diri kita? Ya, nggak ada. Kita cari makan, bekerja kenapa? Karena untuk makan aja kita nih, ya kan? Untuk menyambung hidup. Kemuliaan itu hanya di tangan Allah. Kita berhaklah kita mulia, nggak berhak kita mulia, tidak berhak kita mulia. Yang berhak itu hanya Allah yang maha mulia. Kita ingin seperti itulah perasaan. Seperti itulah husnul adab. Sebaik-baiknya adab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ketika kita berdoa maupun ketika kita dalam kehidupan sehari-hari, baik ketika kita mengerjakan sholat maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan bermakna, mudah-mudahan dapat dipahami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.